Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya ini dan kali ini saya akan membagikan informasi khusus buat teman-teman yang akan mengikuti PPG. Di mana dalam PPG nantinya akan ada yang namanya ujian komprehensif. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah mengetahui apa itu ujian komprehensif. Namun bagi yang belum mengetahui apa itu ujian komprehensif, di sini saya akan membagikan sedikit pemahaman tentang komprehensif itu sendiri. Namun seperti biasa yang baru bergabung di channel ini saya ucapkan selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe saya persilahkan untuk menekan tombol subscribe, like, dan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel ini. Baik, kita langsung saja ke pengertian komprehensif itu sendiri. Uji komprehensif adalah penilaian yang dilakukan secara menyeluruh tentang teori pedagogi dan pengetahuan bidang studi, termasuk materi esensial, advanced materials, dan kebermaknaan apa, mengapa, dan bagaimana yang bersumber dari perangkat pembelajaran yang dihasilkan dari lokakarya, dan diperluas pada aspek penerapan teknologi, pedagogi, dan content knowledge atau TPEK, dan pembelajaran berbasis Higher Order Thinking Skills atau HOTS untuk mengukur kesiapan dan kecukupan kompetensi mahasiswa sebelum mengikuti praktek pembelajaran lapangan atau PPL. Pada uji komprehensif ini berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya ujian komprehensif ini dilakukan dengan dua aktivitas utama. Yang pertama, melakukan pembelajaran secara imajiner atau membayangkan sedang mengajar di depan murid padahal muridnya tidak ada. Kemudian, setelah melakukan pembelajaran, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Di tahun 2021 ini, ujian komprehensifnya langsung tanya jawab saja selama 1 jam pelajaran atau 50 menit atau dengan durasi yang disepakati dalam PPG nantinya. Jadi selama 50 menit, peserta PPG akan berdiskusi atau tanya jawab yang berkaitan dengan konsen dalam aktivitas ini, dengan 2 orang dosen yang tentunya sudah ahli dalam bidangnya. Dalam sesi tanya jawab nantinya, peserta PPG akan ditanyakan mengenai penguasaan materi bidang studi esensial, advanced material, pedagogi, materi berbasis HOTS, dan materi yang terintegrasi dengan TPEK untuk mengukur kesiapan kompetensi mahasiswa sebelum mengikuti praktek pembelajaran lapangan atau PPL. Nah, di sini kita bisa lihat kriteria dan rubrik penilaian ujian komprehensif. Ujian ini sangat penting karena ini menjadi landasan apakah mahasiswa PPG dapat melanjutkan ke PPL atau tidak. Di kriteria penilaiannya akan menggunakan skala 5, di mana 5 adalah yang sangat baik dan 1 sangat kurang baik. Untuk nilai komprehensif nantinya diperoleh dari jumlah yang diperoleh dari setiap itemnya, kemudian dibagi dengan jumlah total dikali 100%. Jadi misalnya dosen pertama memberikan nilai seperti berikut. Jika ditotalkan, maka diperoleh nilai total 23, kemudian dibagi 25 dikali 100%. Maka nilai komprehensifnya adalah 92. Kemudian dosen kedua, misalnya jumlah nilai komprehensifnya 100. Maka untuk mendapatkan nilai akhir komprehensifnya adalah nilai dosen pertama ditambah nilai dosen kedua dibagi 2, diperoleh 96. Nah, sekarang kita lihat aspek-aspeknya. Yang pertama, penguasaan materi bidang studi esensial. Materi ini berkaitan dengan konsep-konsep dasar, misalnya bidang studi IPA, kebetulan saya mengajar IPA untuk SMP, dan kita ambil contoh materi bioteknologi. Maka konsep dasarnya adalah pengertian bioteknologi dan macam-macam jenis bioteknologi. Kemudian aspek yang kedua adalah penguasaan materi bidang studi advanced material. Advanced material ini kelanjutan dari esensial tadi. Kalau esensial tadi berkaitan dengan konsep dasarnya, kalau advance ini lebih tinggi lagi. Artinya pengetahuan guru harus lebih tinggi dari siswanya. Misalnya bagaimana rekombinasi DNA atau bagaimana proses pembuatan tape. Seperti itu. Jadi pengetahuan guru harus lebih tinggi dari siswanya. Yang ketiga adalah pedagogi. Nah, kalau yang ini materinya seputar teori pembelajaran, taksonomi Bloom, kemudian asesmen, metode pembelajaran, media, dan lain sebagainya yang terdapat dalam RPP yang dibuat. Untuk materi HOTS, perlu teman-teman ketahui pembelajaran HOTS itu bukan pembelajaran yang sulit atau soal-soal yang sulit yang diberikan kepada siswa, tetapi membuat pelajaran atau soal yang membuat siswa dapat berpikir kreatif, memecahkan sebuah permasalahan dari masalah yang diberikan. Kemudian yang terakhir adalah TPEK atau Teknologi Pedagogi Content Knowledge.
Perlu teman-teman ketahui, pendekatan TIPEK merupakan pendekatan pembelajaran yang memadukan antara materi, pedagogi, dan teknologi. Jadi yang pertama, teknologi. Guru harus memilih teknologi yang tepat dalam pengajaran, misalnya menggunakan PowerPoint. Kemudian unsur pedagoginya, misalnya dalam PowerPoint-nya itu, guru harus memilih yang mana yang akan ditampilkan terlebih dahulu. Kemudian content knowledge, guru sebagai penulis harus mengetahui penulisan materi yang paling mudah dipahami oleh siswa. Jadi agar bisa ikut PPL nantinya, teman-teman harus bisa menguasai 5 aspek yang akan dinilai, yaitu yang pertama penguasaan materi bidang studi esensial, yang kedua materi bidang studi advance material, yang ketiga pedagogi, yang keempat materi HOTS, dan yang terakhir adalah TIPEK. Kira-kira itu yang bisa saya bagikan berkaitan dengan uji komprehensif PPG ini, semoga dapat dipahami dan bermanfaat buat teman-teman peserta PPG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.